naik dan perkataannya pun nadanya pun tinggi, suaranya berubah. Inilah yang bisa mendatangkan penyakit fisik jikalau kita tidak paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu sedang jemaah subuh rahimakumullah, selalu dan tidak putusnya kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih diberikan rahmat dan nikmatnya sehingga kita diberikan kesempatan, kesehatan dan kekuatan iman untuk bisa kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk berhadir di masjid kita ini dalam rangka beribadah, berubudiyah kepadanya. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah, menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita kirimkan kepada Nabi kita, yakni baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, ibu-ibu sedang subuh rahimakumullah, kita lanjutkan kajian hadis kita, hadis yang ke-16, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini, qala la taqdab faradda damiraran, qala la taqdab. Abu Hurairah ridha Allah akannya berkata, seorang laki-laki, anna rajulan, seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ausini, berikan aku nasihat. Maka Nabi menjawab, jangan marah, la takbab, jangan marah. Dan dia mengulanginya kembali beberapa kali. Jawaban Nabi sama, la takbab, jangan marah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis ini pendek tapi mempunyai makna yang sangat dalam. Maka Al-Jurnadi berkata hadis ini sangat penting karena menjelaskan dua kebaikan sekaligus, yakni kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ini pentingnya hadis ini untuk kita ketahui. Hanya Nabi mengatakan la taqdab, jangan marah. Kita lihat dari arti anna rajula,
seorang laki-laki. Ada yang mengatakan ini adalah Abu Darda yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang membawaku ke surga. Itu kata Abu Darda kepada Nabi. Maka Nabi menjawab, jangan marah, maka kamu akan mendapatkan surga. Dan pendapat lain mengatakan ada laki-laki Jariyah ibnu Qadamah. Maka dia pun menanyakan pertanyaan yang sama dan singkat dan padat, dan pertanyaan ini diulang 3 kali. Diulang, la taktab. Kenapa lagi ya Rasulullah? La taktab. Sampai 3 kali pertanyaan ini diulang oleh sahabat. Maka jawaban Nabi itu saja, jangan marah. Maka sahabat ausini, dari arti ausini adalah tunjukkanlah kepadaku perkataan yang membawa manfaat untukku. Kemudian la taktab ini marah. Apa arti marah? Kenapa Nabi mengatakan 3 kali sangat mendalam arti jangan marah ini? La taktab ini dalam penjelasan arti adalah hal-hal yang menjauhi penyebab kamu marah. Jadi apa marah itu? Lagi gejolak dalam jiwa yang mengarah kepada keinginan untuk berbuat kekerasan dan dendam. Nah, ini yang dimaksud dengan marah itu, gejolak yang ada di dalam diri kita yang mengarah kepada keinginan untuk berbuat kekerasan dan akan timbul sesudahnya rasa dendam. Faradda damiran, ia mengulanginya 3 kali. Nah, ini arti berkata dari hadis ini. Jadi idealnya seorang muslim itu adalah memiliki akhlak terpuji. Itu idealnya. Atau berhias dengan kesabaran dan rasa malu, berpakaian tawadhu dan sayang kepada sesama manusia. Dan dalam dirinya terpancar, dalamnya tertanda-tanda kejantanan, mampu menahan segala beban, berusaha untuk tidak mencelakai orang lain, dan hendaknya mempunyai sifat pemaaf, penuh kesabaran, dan mampu menahan emosi ataupun marah, dan wajahnya nanti berseri-seri dalam keadaan apapun. Ini idealnya. Arahan inilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat yang meminta nasihat. Ungkapannya cukup singkat dan padat. Idealnya kita mempunyai sifat yang demikian, sabar, tawadhu, dan bisa menahan segala beban. Maka intinya adalah kesabaran yang kita latih dan kita tumbuhkan di dalam diri kita. Menurut hadis ini mengatakan yang membawa aku ke surga. Rasulullah SAW mengulang-ulangnya 3 kali supaya setiap ulangan itu si penanya diberi pemahaman. Tidak beda Rasulullah ditanya 3 kali betul-betul bentuk itu, tapi
Tapi setiap Nabi menjawab, tumbuh kepahaman bagi si penanya. Dan kita dapat menjelaskan, dapat mengambil kesimpulan dari la taqtab ini adalah menahan marah. Jadi kalau rasul-rasul Buddha marah kaya gak sulit-sulit, murah ya menahannya Pak Ibu ya. Padahal memang mengakibatkan secara fisik. Kalau orang berang itu kan dia berubah dari wajahnya yang kuning tadi jadi coklat, naik, dan perkataannya pun, nadanya pun tinggi, suaranya berubah. Inilah yang bisa mendatangkan penyakit fisik jikalau kita tidak pandai menahan amarah ini. Bisa saja kita stroke dan tidak terkendali, tensi naik gitu, mengakibatkan kesehatan kepada kesehatan jikalau kita tidak bisa menahan amarah ini. Dari hubungan sosial bisa mendatangkan dendam, sakit hati, bisa mendatangkan dendam dan sakit hati. Balang kena kelah berang tu apa saja katu keluar, yang dapati sabui disabui gitu ke berang, iya tak bu? Jika lo nak pandai mengontrol itu emosi, amarah itu, bukannya Nabi mengatakan demikian. Kalau pandai menahan marah, insya Allah masuk surga. Kan seketik pesan Nabi itu, la taqtab, jangan marah. Maka dalam Al-Quran pun disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 133 dan 34. Kita bacakan artinya, dan bersegeralah kalian semua terhadap ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka itu adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam kondisi senang maupun dalam kondisi susah. Kemudian menahan amarah dan memaafkan manusia, dan Allah mencintai orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Menginfakkan dan menahan marah dan memaafkan sesama manusia. Jadi tentu bagi kita menjauhkan pula hal-hal yang akan mendatangkan marah kita. Faktor-faktor mendatangkan marah kan itu, pertama tidak sesuai jiwa, tidak sesuai dengan hati kita. Kadang-kadang kita mudah dipancing pula untuk emosi. Kecil orang pantang diambuk loh, pantang diambuk seketik saya mengisi nadanya keras. Menurut Hasan Al-Basri ada 4 perkara. Siapapun yang dapat melakukannya, tentulah Allah akan menjaganya dari dan dijauhkan dari neraka, dijauhkan dari setan dan dijauhkan dari neraka, yaitu orang-orang yang mampu menguasai dirinya ketika merasa ingin apa saja. Kadang-kadang kalau ingin pelanju saja, pokoknya ingin
bisa dia satu menguasai dirinya ketika dia ingin melakukan sesuatu. Kemudian merasa takut, bisa dia menguasai rasa takutnya itu. Kemudian ketika birahinya bergejolak, kemudian dan ketika marah. Apabila kita menguasai hal yang empat itu, maka akan diarahkan kita kepada kesurganya Allah Subhanahu wa taala menurut Hasan al-Basri. Dan empat perkara itu yang menjauhkan kita dari api neraka. Menguasai, mengendalikan ketika merasa ingin, kemudian dalam merasa takut, kemudian ketika birahi sedang bergejolak, dan ketika marah. Bila kita bisa menguasai diri kita dalam hal ini, maka kita akan dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sedang dimasukuh rahimakumullah. Ini yang penyebab kemarahan itu dalam praktek kehidupan kita sehari banyak sekali. Maka kita diperintahkan untuk bisa mengendalikan amarah itu, bukan dalam penjelasan yang lain, bukan tidak boleh marah, tetapi pandai menahan amarah itu. Tidak sembarang berang sih. Jadi kalau kita ajak berang pun, orang pun berang kawan, tidak sesuai, kadang-kadang berang ke berang sih. Kan macam itu. Apalagi diboleh anak, gitu kan. Maka kita kalau marah tidak berlebihan, pandai kita menahan. Karena dalam penjelasan hadis ini, kemarahan merupakan kumpulan kejahatan. Sebaliknya, mengendalikan marah adalah kumpulan kebaikan. Jadi kalau tidak tertahankan, tidak pandai kita mengendalikan kemarahan, maka di dalamnya akan terkumpul kejahatan. Maka tak jarang ketika orang marah, orang bisa membunuh. Ketika marah, apa saja tabang. Kalau bapak berang ke ibu, kan, kok payungnya ke tabang kan, kok kualinya kadang. Jika laut tidak tertahan, tidak bisa menahan marah. Begitu pula ibu-ibu, saja nak tekanan disabuye, tidak tertahan, maka terjadilah kadang-kadang perpecahan dalam rumah tangga, karena sama-sama tidak bisa menahan marah ini. Maka ini yang diajarkan oleh Nabi, kendalikan amarahmu dan jangan engkau marah. Inilah salah satu yang menjadikan kamu ke surga. Bapak Ibu sedang dimasukuh rahimakumullah. Mudah-mudahan sampai bahasannya cukup panjang dari bahasan hadis yang pendek ini. Kita cuma ambil waktu 15 menit saja. Mudah-mudahan dari 15 menit ini bisa kita ambil dari penjelasan ini. Kemudian kita perlu lupa lebih ke Ibu, ada jemaah kita yang dapat kemalangan seminggu yang lampau. Jadi nanti malam kita bertakziah ke rumah Bu Des, ya Bu Des ya, because siap Isa. Jadi kita berjemaah karena dapat musibah. Siapa yang tinggal Des? Suami. Jadi tandonya wak seciuk wak ayam sarancang wak basi berjemaah. Because sesudah Isya kita bertakziah ke rumah Bu Des di dekat rel kereta api di depan Ba'da Isya. Itu yang kami sampaikan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa
anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi